Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan langkah kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, hadir di kajian, hadir di majelis. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, karena untuk datang di majelis ilmu saja itu banyak sekali aral yang menghalangi, baik yang dari luar maupun yang dari dalam. Karena syaitan tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para umahat tidak mendapatkan 1% dari kajian, hanya dapat 0% gitu, masuk kanan keluar kanan lagi, istilahnya mantul umahat, maka insya Allah tetap dapat kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah janji Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Di sini Rasulullah tidak mengikat dengan presentasi ilmu yang diraih. Karena kita kadang enggak mudeng-mudeng, enggak paham-paham materi, tapi tetaplah terus belajar. Insya Allah pemahaman itu adalah minnatun ilahiyah, pemberian Allah. Bukan dengan usaha, bukan dengan kesungguhan, tapi apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bersemangat untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Allah berfirman di akhir surah Al-Ankabut, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh meskipun tidak mendapatkan apa yang dia cari, maka Allah akan berikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk dan surganya. Alhamdulillah umahat, kita masih berada di hari-hari yang terbaik untuk melakukan amalan soleh. Hari-hari 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, yang itu lebih baik daripada hari-hari bulan Ramadan. Tapi terkadang manusia lalai dari hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini. Sementara Rasulullah menyebutkan, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang paling terbaik untuk melakukan amalan soleh di dalamnya kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Maka masih ada kesempatan untuk kita bersemangat di dalam kebaikan atau amalan soleh di hari-hari tersebut. Terlebih lagi dalam hal menuntut ilmu agama ini. Nah, umahat, sekarang silakan buka halaman 107 dari kitab yang ada. Masih berkaitan tentang sahabat. Penulis berusaha memaparkan bahwa wajibnya kita mencintai sahabat, karena kalau kita mencintai para sahabat berarti kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama ini. Karena dari mereka lah dakwah ini sampai kepada kita. Dari jalur apa? Dari jalur sahabat. Kalau sahabatnya sudah dibenci, dimusuhi gitu ya, dicaci maki, maka otomatis apa yang mereka bawa itu juga kita tidak terima. Coba bayangkan umat, kalau ada umahat di sini bombe atau benci orang lain, paham? Pasti nggak mau mendengar ucapannya kan? Gimana saya mau mendengar? Saya lo benci sama dia. Gimana saya mau dengar meskipun itu nasihat, meskipun itu kebaikan, kebenaran yang disampaikan, nggak mau saya dengar. Kenapa? Saya lo jengkel sama dia. Nah, begitu juga tak kala seorang atau sebuah kelompok membenci sahabat,
maka pasti dia tidak mau menerima apa yang datang dari sahabat tersebut. Maka kelompok yang paling membenci para sahabat adalah kelompok Syiah atau kelompok Rafidhah. Dan ini banyak di Indonesia, pusatnya ada di Iran sana. Yang tidaklah ada Syiah dalam sebuah negara kecuali kerusakan yang akan terjadi, pembantaian yang akan terjadi. Ketika Syiah mulai berkuasa di Yaman, maka Yaman yang dulunya negara Sunni sekarang sudah porak-poranda, hancur-hancuran karena ulah Syiah. Irak juga demikian, dan negara-negara yang ada Syiah di dalamnya. Kata penulis, adapun kebohongan Rafidhah terhadap para sahabat, seperti pernyataan mereka bahwa para sahabat melakukan begini dan begitu. Jadi mereka membuat kedustaan atas nama sahabat. Jauh dari dari perkara yang seperti ini, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka ada menunggu Al-Quran, selain Al-Quran, yaitu kitab Fatimiyah. Bukan Al-Quran yang mereka pegang sebagai kitab suci. Hadisnya pun bukan hadis Sahih Bukhari dan kitab Sunan. Ada kitab-kitab hadis mereka sendiri. Nah, di kitab-kitab tersebutlah menyebutkan kebohongan-kebohongan mereka tentang sahabat ini. Begitu Abu Bakar melakukan begini, Umar melakukan begitu. Mereka menuduh Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya bahwa ia mengangkat Khalid dan menamainya Saifullah, pedang Allah. Lalu mereka menuduh Khalid telah membunuh Malik bin Nuwairah, sedang ia menikahi istri Malik pada malam terbunuhnya sang suami tanpa masa iddah. Kita tahu mahat bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berapa? 4 bulan 10 hari bagi yang tidak hamil. Kalau hamil nanti sampai melahirkan. Nah, ini Khalid langsung menikahi, kan nggak mungkin. Ini adalah keharaman, tidak boleh. Sedangkan ia menikahi istri Malik pada malam terbunuh sang suami tanpa masa iddah. Abu Bakar juga mengakuinya dan berkata, para wanita telah putus asa untuk melahirkan putra seperti Khalid. Mereka mengatakan ini sebagai tuduhan kepada Abu Bakar. Apa tuduhannya? Dia melegalkan perbuatan Khalid yang melakukan kemaksiatan, yaitu menikahi wanita belum selesai masa iddahnya. Padahal hal tersebut jelas-jelas sebuah kedustaan. Khalid seorang figur yang bersih dan utama untuk menikahi seorang perempuan dalam masa iddahnya, atau membunuh seorang laki-laki muslim hanya karena menginginkan istrinya. Gak mungkin, masih banyak akhwat-akhwat yang lain yang bisa dinikahi oleh Khalid. Semua itu adalah kebohongan Rafidhah kepada para sahabat. Adapun kebohongan mereka kepada Umar radhiyallahu an adalah Umar sengaja tidak ikut serta dalam pasukan Usama bin Zaid. Mengenai hal ini kami menjawab, Abu Bakarlah yang menahannya. Karena Abu Bakar ada tujuan lain menahan Umar tidak ikut dalam pasukan Usama. Karena Abu Bakar menganggap Umar sebagai seorang wazir. Wazir itu menteri atau wakil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang selalu dibutuhkannya. Lalu ia mengirim pasukan Usama menuju medan perang dan mereka kembali dalam keadaan selamat dengan membawa ghanimah. Begitu pula tuduhan mereka kepada para sahabat bahwa mereka berpaling dari Rasulullah dalam perang Hunain. Kita tahu perang Hunain ini terjadi setelah Fathul Makkah, yang mana sebagian pasukan Rasulullah berbangga dengan jumlah yang banyak. Akhirnya mereka tiba-tiba diserang dengan panah yang begitu banyak. Akhirnya ada di antara mereka yang lari.
ada pula yang tetap tinggal menemani Rasulullah. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kami katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya memberikan uzur kepada para sahabat ketika kaum musyrik menghujani mereka dengan serangan anak panah. Karena di pasukan Hunain itu masih banyak sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, sehingga kekuatan iman mereka belum terlalu kuat. Lalu Rasulullah memanggil mereka dan mereka pun kembali kepada beliau. Mereka tidak ingat siapa saja yang masih menetap bersama beliau. Dan tidak bisa dibantah bahwa Ali termasuk orang yang tetap berada di samping beliau. Tidak diragukan pula Abbas dan Haris bin Abdul Muttalib juga bersamanya. Sementara orang-orang Syiah menuduh bahwa seluruh para sahabat lari, sementara masih banyak yang tinggal. Adapun pernyataan semua orang yang mundur ketika itu adalah orang-orang yang sesat, kafir dan munafik, maka tidak diragukan lagi hal itu adalah kebohongan kepada para sahabat. Mereka juga menuduh para sahabat telah meninggalkan Nabi ketika beliau melakukan khutbah Jumat. Sebagaimana firman Allah, "Ilaiha wa tarakuka qa'imah." Ini kejadiannya tak kala para sahabat sedang mendengarkan khutbah, tiba-tiba datang rombongan dagang dari Syam. Karena rombongan dagang datang berarti membawa barang-barang dagangan. Sehingga mereka lebih condong ke sana dan meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berkhutbah. Kami katakan ini juga bukan celaan karena kita bisa membuktikan bahwa mereka kembali lagi ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah Rasulullah. Kita juga tidak mendapatkan bukti Ali radhiyallahu an termasuk orang yang tidak berdiri meninggalkan Nabi sehingga mereka memujinya. Jangan-jangan mereka memuji Ali padahal ia termasuk orang-orang yang keluar ketika itu. Kami membenarkan bahwa mereka semua keluar lalu kembali lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ada yang menganggap bahwa mendengarkan khutbah Jumat belum wajib. Sehingga mereka keluar gitu dan kembali lagi. Sementara mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Nah, ini alasan-alasan atau uzur yang syar'i yang diberikan kepada mereka ini yang keluar di saat Rasulullah berkhutbah. Kami membenarkan bahwa mereka semua keluar lalu kembali bersama Nabi. Allah menyebutkan mereka dalam firman-Nya, "Kul ma indallahi khairum minallahu wa minat tijarah." Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan dan senda gurau. Bagaimanapun keadaannya, seluruhnya merupakan kebohongan dan rekayasa mereka. Termasuk hal-hal yang mereka sembunyikan dari manusia, pada hakikatnya mereka lebih jauh untuk menjadi orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Syiah hanya mengumbar atau menyebarkan kebohongan terhadap para sahabat. Tujuannya agar manusia menjauh dari sahabat, tidak mau mendengarkan, otomatis berarti tidak mau menjalankan agama Islam ini. Kira-kira umat, mungkin enggak Rasulullah hidup 32 tahun bersama orang kafir, orang munafik, orang yang jahat terhadap beliau. Dan Allah tidak mengungkap hal tersebut. Maka ini pasti tidak mungkin. Kalaulah mereka munafik, kalaulah mereka orang jahat, pasti turun Al-Quran yang menjelaskan tentang kejahatan mereka. Maka ini adalah jawaban yang telak untuk mereka yang meyakini bahwa seluruh sahabat kafir, seluruh sahabat itu jahat sehingga harus ditinggalkan. Nah, kemudian prinsip yang ke-31, wasam'u wa ta'ah.
lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu 'alaiha wa radu bihi wa man 'alaihimu bis-sayfi hatta shara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Mendengar serta menaati para imam dan pemimpin kaum muslimin yang baik ataukah yang buruk. Juga kepada khalifah yang umat bersatu dan ridho kepadanya, serta orang yang telah mengalahkan suatu kaum dengan pedang atau kudeta hingga ia menjadi khalifah dan disebut sebagai amiril mu'minin. Ini prinsip yang sangat mendalam untuk kita ketahui umahat, bahwa sebagai seorang ahlu sunnah itu harus as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap pemimpin. Apakah pemimpin tersebut zalim, hanya menuntut haknya, tapi hak kita tidak diberikan. Harta kita saja yang diambil sama mereka, tapi mereka tidak pernah memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Maka mendengar dan taat juga wajib. Karena hidup satu hari tanpa pemimpin itu kerusakannya lebih besar daripada hidup 60 tahun di bawah kepemimpinan imam yang zalim. Jadi ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah kepada kaum muslimin untuk senantiasa taat terhadap pemimpinnya. Allah berfirman umahat dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin kalian. Karena begitu banyak maslahat ketika ketika kita dipimpin oleh seseorang itu yang dia nanti mengarahkan kepada kebaikan. Kalau sekiranya umahat jemaah haji tidak diatur oleh pemimpin, maka yang terjadi apa? Terjadi yang seperti sekarang ini umat, pada ditangkapin kan? Mau yang haji koboi, haji sandal jepit, macam-macam. Semuanya apa umat? Ditangkapin. Kenapa? Karena mereka tidak taat terhadap pemimpin. Pemimpin mensyaratkan haji lewat PP apa itu? PPHIK ya. Kalau umroh PPU, PPIU. Kalau haji apa umahat? Panitia penyelenggara kurban ya. Nah, PPIHK atau apa lupa saya. Nah, ini yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola haji khusus ya. Adapun haji reguler, pemerintah langsung dalam hal ini Kemenak. Jadi kalau tidak diatur oleh pemimpin, maka mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa kira-kira mudorot yang akan muncul umahat? Biaya haji akan membengkak, karena itu dimainkan oleh travel kan. Dia yang akan seenaknya menaikkan harga. Yang kedua, nanti kalau ada masalah di sana di Arab Saudi, mereka berlepas tangan, tidak bisa apa-apa. Belum lagi kalau terjadi penumpukan di Mina yang menyebabkan kematian karena banyaknya jumlah haji yang datang. Sementara yang bisa ditampung di Mina hanya 3 juta. Kalau diloloskan semua, selesai. Banyak mudaratnya. Maka wajib dalam hal ini kita untuk taat terhadap pemimpin. Demikian juga Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, usikum bis-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Meskipun pemimpin itu diangkat dengan cara kudeta mungkin, atau dengan cara sekarang ini namanya mat, ya,
demokrasi atau sistem pemilu, maka kita tetap mendengar dan taat. Ucapan ini beliau katakan sebagai bantahan kepada Khawarij. Khawarij itu tidak mau mendengar dan taat terhadap pemimpin. Dari zaman Khalifah Utsman bin Affan, mereka sudah enggak mau taat terhadap Utsman. Yang mana Utsman adalah khalifah yang sah, tapi mereka enggak mau taat. Alasannya apa umat? Menuduh Utsman berbuat maksiat. Alasan yang seperti ini juga diterapkan oleh Khawarij saat ini. Yang mereka menuduh pemimpin berlaku zalim. Menuduh pemimpin kufur karena berhukum dengan KUHP. Bukan dengan hukum Islam. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Negara yang ditegakkan azan, dikumandangkan azan, salat, haji dan yang lainnya. Banyak sekali syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Meskipun syariat hudud itu tidak diberlakukan kecuali daerah khusus seperti Aceh gitu, diberlakukan di sana hukum hudud. Yang memberontak kepada para imam. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajakin benci kepada pemerintah, mengajak-ngajakin kudeta, turun ke jalan, demo, maka ini adalah bibit-bibit Khawarij atau manhajiyah Khawarij. Jadi ada aturan di dalam agama kita, ketika melihat pemimpin tersebut melakukan kezaliman, maka kita nasihatin bertatap muka gitu kalau bisa, atau disuratin, atau lewat orang terdekatnya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak jangan memaksa. Juga bantahan kepada Mu'tazilah yang membolehkan memberontak kepada para pemimpin. Jadi Harroki, kelompok-kelompok pergerakan saat ini umahat, kalau mereka bukan Khawarij berarti Mu'tazilah. Kalau di luaran sana seperti Al-Qaeda, seperti ISIS, ini adalah pemikiran-pemikiran Khawarij yang mereka bawa. Di luar sana ada lagi juga seperti Harroki. Harroki itu kayak Ikhwanul Muslimin, Hamas, Husi, kemudian kelompok-kelompok yang lain ini membawa pemikiran Mu'tazilah. Jadi tujuan utama dua kelompok ini umahat, kenapa mereka tidak taat terhadap pemimpin? Agar mereka menjadi pemimpin, dengan itu nanti mereka mudah menyebarkan pemikiran. Seperti yang mereka lakukan di zaman Imam Ahmad, tak kala mereka dekat dengan pemimpin, maka memaksa pemimpin untuk seluruh rakyat berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah. Nah, ini tujuan utama kelompok-kelompok ini umat, berusaha menduduki kepemimpinan agar mereka mudah untuk menyebarkan pemikiran. Nah, alhamdulillah kita sekarang pemimpin kita masih istilahnya tidak terlalu memaksa warganya, rakyatnya untuk memegang prinsip atau akidah atau manhajiyah, tapi masih diberikan kebebasan. Dan mereka menjadikan hal itu sebagai alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Para pemimpin adalah mereka yang memegang tampuk kekuasaan dan urusan umat Islam. Baik jabatan tersebut ia peroleh berdasarkan penunjukan oleh pemimpin, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar, atau dengan kekuatan, ini kudeta. Semua itu tidak dapat diragukan lagi jika ia telah sah memegang jabatan, meskipun dengan cara yang zalim, maka wajib menaati dan mendengarkannya.
di zaman Imam Nawawi, tak kala ada seorang khalifah mengumpulkan seluruh ulama-ulama umahat untuk agar mereka ulama ini berfatwa tentang halalnya pajak. Halalnya apa? Halalnya pajak. Karena negara lagi membutuhkan dana untuk pembangunan, untuk pembelian alat perang dan yang lainnya. Seluruh ulama sepakat, kecuali ada satu ulama yang tidak sepakat dengan hal ini, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi mengusulkan bahwa khalifah ini dijual dulu seluruh pakaian-pakaiannya, dijual dulu dirinya. Kalau sekiranya habis, masih ada kekurangan untuk membeli kebutuhan, barulah dipungut pajak dari apa, umahat? Dari pemerintah. Nah, ini usulan apa? Imam Nawawi. Jual dulu kekayaannya, baju-bajunya, terus dirinya dijual dulu, baru apa? Baru setelah itu memungut pajak. Kalau sekarang apa, umahat? Pak Prabowo-nya dia apa dulu? Dijual dulu, baru apa? Baru dia memungut pajak. Nah, kata pemimpinnya, saya nggak mau lihat ulama ini. Saya nggak mau lihat ulama ini di Irak. Kata Imam Nawawi, as-sam'u wa ta'a, mendengar dan taat. Saya keluar dari Irak. Dia pulang kampung, nggak mau tinggal di Irak karena nggak mau dilihat oleh pemimpinnya. Akhirnya apa? Karena Imam Nawawi sangat dibutuhkan oleh pemimpin, akhirnya apa? Dibujuk lagi kembali ke Irak. Kata Imam Nawawi, tunggu dia meninggal dulu baru saya kembali ke Irak. Jadi Imam Nawawi tetap apa, umahat? Tetap as-sam' wa ta'a, mendengar meskipun diberlakukan zalim oleh pemimpinnya. Berapa banyak terjadi pertumpahan darah yang disebabkan olehnya. Berapa banyak kaum muslimin dan para ulama yang masuk penjara dan terluka dikarenakan hal itu. Khawarij, Mu'tazilah, ini mereka yang melakukan hal ini. Dan sering kita dapati bom bunuh diri di sana sini, ini adalah ulah orang-orang Khawarij. Seringnya demo, kritikan, celaan terhadap pemimpin ini muncul dari orang-orang Mu'tazilah. Oleh karena itu mereka mengatakan wajib menaati dan mendengar para pemimpin dengan berdalil dari sabda Rasulullah, usikum bis-sam'i wat ta'ah, yakni laulatul umur, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun mujaddaun al-atrafi ka'anna ra'suhu zabibatun. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat, yakni kepada pemimpin. Meskipun yang memerintahkan kalian seorang budak, yang boleh jadi pemimpin itu hanyalah orang yang merdeka. Tapi ini kok diangkat menjadi dari kalangan budak. Maka apa, umahat? Kita juga tetap mendengar dan taat. Sekarang ini umat, kalau sekiranya kita dihadapkan oleh dua caleg calon pemimpin gitu, laki-laki satu, satunya perempuan. Berarti kita milih apa? Laki-laki kan? Karena perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Taruhlah sekarang perempuan ini, yang kandidat dari perempuan tadi ini terangkat menjadi pemimpin atau menjadi wali kota Balikpapan. Maka kita juga harus taat dan mendengar. Karena kalau kita kudeta, mengangkat senjata, turun ke jalan, ini kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Kita diperintahkan untuk senantiasa mendengar dan menaatinya. Tetapi mereka tidak boleh ditaati dalam kemaksiatan. Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Contoh gini umat, tak kala kita disuruh oleh pemimpin
untuk melakukan KB. Apa itu Mahat KB? Keluarga berencana. Pasutri harus maksimal anaknya 2 saja. Paham? Harus 2 saja. Sementara umahat ini subur. Hampir setiap tahun jadi. Paham? Subur jadi. Kok ditahan-tahan nggak bisa? Maka lasam awala ta'at. Tidak boleh mendengar dan taat dalam hal ini. Kenapa? Karena ini mengarahkan kita kepada pembatasan yang itu menjadi kebanggaan Rasulullah nanti di padang mahsyar. Nah, ketika pemerintah mewajibkan kita untuk memakai helm tatkala apa? Tatkala berkendaraan motor. Kira-kira ini bermaksiat nggak ini umahat kepada syariat? Tidak. Maka kita harus taat. Taat dalam hal yang mendukung kita untuk beribadah dan taat dalam hal perkara mubah yang itu mendatangkan kemaslahatan buat kita. Akan tetapi tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang dan tidak mencabut ketaatan dari sisi mereka. Mengangkat pedang atau mengangkat senjata, ini apa umahat? Memberontak atau kudeta. Nah ini yang dilakukan apa? Al-Qaeda atau ISIS di Irak dan Syam. Mereka mengangkat senjata untuk menggulingkan pemerintah. Ini juga yang pernah dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita di tahun di tahun 1999 kalau nggak salah. Mereka berusaha untuk tidak taat terhadap pemimpin pada waktu itu. Akhirnya mereka turun mengangkat senjata agar diizinkan untuk jihad ke Ambon pada waktu itu. Sementara Gus Dur yang memimpin tidak mengizinkan dan memang ulama-ulama pada waktu itu tidak membolehkan adanya jihad ke Ambon. Meskipun kaum muslimin dibantai di sana. Kenapa? Karena ada pemerintah yang bisa menangani, menyelesaikan permasalahan ini. Adapun amalan-amalan yang dilakukan bersama mereka, yaitu seringkali pemimpinlah yang mengatur peperangan dan haji. Jadi umahat, tak kala ada suami kita nanti izin mau ke Palestina untuk berjihad ke sana, maka ini tidak boleh. Kenapa umahat? Karena ini tidak izin kepada pemerintah. Dan pemerintah memang tidak mengizinkan warganya untuk berjihad ke Palestina, Suriah dan yang lainnya. Kalau dia pergi diam-diam, berarti dia bermaksiat kepada pemerintah. Haji juga diatur oleh pemerintah. Bayangkan umahat, haji reguler itu disubsidi oleh pemerintah. Jamaah haji hanya membayar sekian puluh juta saja. Tapi masalahnya Ustadz, daftar tunggunya yang bikin lama. Ya sabar. Karena kalau sekiranya langsung berangkat semua, apa kira-kira yang terjadi umahat? Mudorot kan? Iya, bisa-bisa apa? Bisa-bisa banyak yang meninggal di sana. Tapi semoga saja nanti tahun-tahun ke depan harapan Saudi Arabia biar jamaah haji bisa totalnya 6 juta lebih. Sekarang hanya 3 juta kan? Nanti tahun depan atau tahun 2030 Saudi sudah menerapkan hal ini. Sehingga daftar tunggunya mungkin 1-2 tahun ke depan saja sudah bisa berangkat. Sehingga para ulama berpendapat haji dan jihad tetap dilakukan bersama para pemimpin yang soleh ataukah fasik. Sungguh ini termasuk sebaik-baik amalan mereka. Jika seorang wali pemimpin suatu pasukan dalam peperangan, sedang ia melakukan kefasikan seperti meminum khamar, mendengar nyanyian atau selainnya.
maka itu tidak menjadi pembenar untuk berlepas diri dari ketaatan kepadanya. Yang banyak terjadi umat, baik itu di zaman Pak Jokowi atau di zaman Prabowo, mereka menuduh Jokowi melakukan kezaliman ini dan itu. Menuduh ini dan itu. Padahal ada sesuatu kebaikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang masyarakat melihat ini adalah kezaliman. Nah, begitu pula jika salah seorang pemimpin yang diketahui melakukan kefasikan menunaikan haji. Hal itu juga termasuk kebaikan mereka. Tidak boleh mencabut dan keluar dari ketaatan mereka. Sekarang umat, yang banyak tuduhan menyebar bahwa pemimpin menggunakan dana haji untuk pembangunan tol kan? Dana haji untuk apa? Untuk pembangunan-pembangunan yang lainnya. Ini kan baru tuduhan. Kalaupun itu benar, maka pemerintah meminjam dana haji untuk pembangunan dan itu akan dikembalikan. Tidak akan mendolimi kaum muslimin yang mau berangkat haji terus enggak ada dana untuk biaya pemberangkatan. Bahkan pemerintah mengucurkan dana triliunan untuk mensubsidi haji ini. Begitu pula ketika pemimpin membagikan pembagian harta fai. Harta fai ini umahat adalah harta ghanimah, 5% dari harta ghanimah yang itu nanti dibagikan kepada orang-orang miskin yang tidak ikut berperang. Jadi taruhlah harta ghanimah tersebut jumlahnya 100 juta. Berarti 5%-nya berapa umahat? 5%-nya 5 juta ya. Nah itu nanti dibagikan kepada orang miskin, ibnu sabil dan yang lainnya. Dan ghanimah yang menjadi hak mereka. Mereka membaginya sesuai perintah Allah, menjatahnya sesuai orang yang berhak menerima. Dan harta tersebut diterima dari mereka. Begitu pula membayar sedekah, zakat dan semisalnya kepada mereka. Barang siapa yang membayarkannya kepada mereka, maka tanggungannya telah gugur dan ia tidak harus membayarnya lagi. Maksudnya apa ini umahat? Tak kala kita bayar zakat harta atau zakat fitri ke Basnas. Basnas kan ya? Bukan Basarnas kan? Basnas, Badan Amil Zakat Infak Nasional. Kita serahkan nih umat. Ternyata dia enggak salurkan. Ternyata dia ribahkan. Ternyata dia pakai jalan-jalan. Ternyata dia korupsi uang kita. Maka kita lepas tanggung jawab umat. Kita sudah gugur kewajibannya membayarkan zakat tadi. Beda kalau sekiranya kita serahkan ke masjid. Kita serahkan ke masjid ini. Yang mana masjid ini tidak ada izin dari Basnas. Kita serahkan zakat fitrah kita. Kita serahkan zakat harta kita ke masjid tersebut. Ternyata enggak disalurkan. Atau qadarullah terbalik mobil yang mau mengantar ke orang miskin. Maka kita tidak dianggap membayar zakat umat. Kenapa? Karena belum tersalurkan. Nah, inilah perbedaannya antara kita membayarkan kepada pemimpin dan kepada wakil di musola atau di masjid. Bagaimanapun seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan otoritas wajib ditaati selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Diharamkan memberontak kepada mereka dan melanggar ketaatan mereka, karena hal itu akan mengakibatkan kerusakan dan fitnah. Kalau umahat? Kalau kita
tidak taat terhadap pemerintah. Coba gambarannya seperti ini aja umat. Di depan Balikpapan baru itu kan ada lampu merah, lampu hijau kan ya? Iya. Itu aturan pemerintah agar apa? Tertib lalu lintas. Nggak urus apa ini perbuatan nggak ada syariatnya ini, nggak ada sunnahnya ini. Lampu merah, lampu hijau. Benar nggak umat ini? Kan nggak ada syariatnya, nggak ada sunnahnya kan ini. Dia terobos saja. Kira-kira siapa yang akan bahaya di sini? Pengendara yang lain, terus dirinya juga yang bahaya. Itu baru masalah lampu merah. Belum lagi kalau kita berkendaraan ugal-ugalan gitu, pokoknya ini milik Allah semua jalan ini. Paham? Dia terobos semua dengan kecepatan tinggi, akhirnya membahayakan orang lain dan dirinya. Ketika kita buat SIM umahat, di situ ada ujian praktek kan, yang muter sana muter sini. Yang kalau kita lihat di lapangan nggak ada jalannya seperti itu kan ya. Nggak ada ini Pak polisi yang seperti ini, buatan-buatan aja biar nggak lulus ya Pak. Biar kita main belakang ya. Maka kalau sekiranya memang polisi membuat itu untuk menyusahkan kita agar kita mengambil jalan pelicin, maka umahat nggak apa-apa menyogok. Kalau ini memang tujuannya polisi agar apa? Agar susah yang mau membuat SIM tadi. Kenapa? Karena kita dalam rangka mengambil hak. Nanti Pak polisinya yang haram mengambil uang tersebut. Tapi kalau memang ini banyak kok Ustadz yang lolos, yang mereka nggak mau itu karena nggak mau susah aja. Mengambil jalan pintas bayar 600.000, bayar 1 juta, tembak langsung, berarti dia telah melakukan riswah. Ar-roshi wal murtashi finar. Yang menyogok dan yang menerima sogokan tempatnya di mana umahat? Di neraka. Gimana kalau sekiranya gini? Kita ditawarin ya, ada tetangga polisi, mau buat SIM nggak Bu? Oh ya mau. Udah kasih KTP saja, semuanya gratis. Nggak ada bayaran, nggak ada tes, nggak ada apa sih, itu langsung terima aja. Kira-kira ini apa umahat? Ini korupsi kah? Atau ini nepotisme? Ini membantu ya, mungkin ya. Membantu tetangganya. Tanpa bayaran, tanpa tes, tinggal terima ini jadi saja. Berarti dia yang membayarkan karena harus ada yang disetorkan. Begitu pula salat bermakmum kepadanya adalah sah. Para pemimpin adalah orang yang mengimami salat rakyatnya pada hari Jumat dan salat Id. Iya, kalau pemimpinnya bacaan Al-Fatihahnya bagus. Iya, kalau pemimpinnya bisa memberikan nasihat, pandai dalam menyampaikan khutbah, maka pemimpin yang berhak melakukan hal ini. Meskipun ada suatu kefasikan atau kemaksiatan pada diri mereka. Sebagian pelaku bid'ah berpendapat tidak boleh sholat bermakmum kepada mereka. Meskipun imam tersebut seorang pemimpin, sehingga mereka mengulangi sholatnya jika sholat bermakmum kepada mereka. Hal itu termasuk sifat ekstrim dan berlebih-lebihan dalam menyikapi kezaliman pemerintah. Padahal para sahabat sholat bermakmum kepada para imam atau pemimpin yang melakukan kefasikan seperti Hajjaj bin Yusuf, ini yang membantai sahabat, Ibnu Ziyad, Walid Ibnu Uqbah dan yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak mengulangi sholatnya saat mereka sholat di belakang imam yang fasik ini. Kemudian prinsip yang ke-36, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qadan nasu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kana birridha aw bil ghalaba faqad syaqqa hadzal kharij asa al muslimin wa khalafa al asar an Rasulillah fa in mata al kharij alaihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap seorang pemimpin dari para pemimpin muslim, padahal umat telah bersatu, sepakat dan mengakui kepemimpinannya,
dengan cara apapun, baik dengan keridoan maupun kemenangan dalam perang, sungguh orang tersebut telah memecah belah persatuan kaum muslimin dan menyelisihi asar Rasulullah. Apabila ia mati dalam keadaan demikian, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Memberontak kepada pemimpin akan menimbulkan banyak kerusakan. Meskipun kita sudah banyak pasukannya umat, kemungkinan bisa mengalahkan pemimpin, maka kerusakannya lebih besar. Pertumpahan darah, penindasan bagi pengikut kebaikan, penistaan bagi pengikut din, iman, ahlul ilmu dan amal soleh, serta berakibat pada kerusakan yang lain. Coba lihat kejadian pada perang Siffin antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Kubu Muawiyah dari Syam, kubu Ali dari Irak dan sekitarnya. Kubu Muawiyah tidak mau taat terhadap pemimpin, tidak mau berbaiat terhadap pemimpin yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadilah peperangan di tempat yang namanya Siffin, karena perbedaan ijtihad yang pernah kita sebutkan. Jadi kalau sekiranya kita memiliki kekuatan, maka syariat tidak menganjurkan kita untuk memberontak terhadap pemimpin. Hal tersebut telah dibuktikan pada periode pertama seperti mereka yang memberontak di masa kepemimpinan Hajjaj, juga Ibnu As'as ketika melepaskan baiat kepada Amirul Mukminin Abdul Malik dan memberontak kepada gubernur Irak Hajjaj, lalu banyak orang yang berkumpul dengannya sampai sebagiannya adalah para ulama tabi'in ketika itu. Lalu Hajjaj mengalahkan mereka, mencerai-beraikan dan membunuh mereka. Di antaranya yang dibunuh adalah Abdullah bin Zubair yang tidak mau taat kepada pemimpin pada waktu itu. Abdullah bin Zubair ini adalah ponakan Aisyah radhiyallahu anha, putra dari Asma binti Abu Bakar. Karena peristiwa itu banyak jiwa yang terbunuh dan orang-orang yang terakhir dibunuh adalah Zaid bin Jubair. Ini seorang tabi'in. Kenapa umat? Karena tidak taat terhadap pemimpin. Begitu pula yang terjadi pada seorang penunggang kuda atau kesatria yang banyak menaklukkan beberapa negeri, Qutaibah bin Muslim. Ketika ia memberontak kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ini pemimpin Bani Umayyah. Ia diperangi dan dibunuh. Ibnu Katsir berkata, hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggal sedang di pundaknya tidak terdapat suatu baiat, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Meninggal dalam keadaan jahiliyah umahat bukan maknanya kufur, tapi maknanya dia melakukan dosa besar. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok dalam tubuh kaum muslimin. Siapa yang tidak berbaiat, maka dia mati dalam keadaan kafir. Nah, sementara umahat di negara kita ini hampir seluruh kelompok-kelompok itu ada pemimpin yang harus dibaiat. Ada kelompok A, ada pemimpinnya yang harus dibaiat. Kelompok B dan seterusnya ada pemimpin mereka. Ini semua pemimpin-pemimpin bayangan. Yang kata Rasulullah, jika ada dua pemimpin, ada dua khalifah gitu, salah satunya harus dibunuh agar tidak terjadi kekacauan. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi di Irak sana menyebarkan bahwa dia adalah khalifah kaum muslimin, maka yang lain ini ketar-ketir, ketakutan. Sehingga Sehingga dalam agama kita harus yang diangkat hanya satu saja pemimpin yang sah.
sesuai dengan kondisinya, hanya saja kita tetap mendoakan rahmat baginya karena dia tidak kafir. Karena perjuangannya dalam jihad dan penaklukan beberapa negeri, yaitu negeri Sind, Pakistan, dan negeri-negeri di balik sungai sebagian Asia Tengah yang meliputi Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Ini pecahan Uni Soviet semua ini. Begitu pula dengan Ibnu Muhallab. Ketika melakukan pemberontakan dan berusaha memaksakan keputusan, terjadilah fitnah. Hal itu terjadi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Zaid bin Ali bin Husain memberontak dan berusaha mengambil alih kekuasaan, maka ia beserta orang yang bersamanya dibunuh dan ditumpas. Ini dampak buruk dari apa umat? Memberontak kepada pemimpin. Jadi kita sudah punya sejarah kelam yang seharusnya dicontoh bagi mereka yang mau memberontak terhadap pemimpin, maka akan berakhir dengan apa? Dengan dibantai pula oleh kaum muslimin yang sah. Begitu pula pada kekhalifahan Mansur, ada 2 orang dari keturunan Ali yang memberontak kepadanya. Mereka adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan dan saudaranya Abbas. Banyak orang yang berbaiat kepada keduanya, lalu mereka dibunuh. Sehingga bagaimanapun keadaannya tidak boleh memberontak kepada pemimpin, karena hal itu memicu penghinaan bagi pengikut kebaikan. Telah diketahui pula seorang pemimpin memiliki wewenang kekuasaan sehingga diwajibkan ketaatan kepada mereka kecuali dalam kemaksiatan. Juga diharamkan keluar dari ketaatan mereka kecuali jika terjadi apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang umat disuruh bayar pajak. Ini kemaksiatan? Iya. Kemaksiatan. Pajak motor, pajak rumah, pajak makan, dan seterusnya. Sampai kentut saja yang nggak dipajaki nih umat ya. Keluar dikit dipajak, keluar dikit dipajak. Maka apa? Kita tetap wajib membayar pajak umat. Jangan apa? Sembunyi-sembunyi, pura-pura nggak tahu, nggak mau bayar apa pajak motornya, pajak rumahnya, dan yang lainnya. Nah, sementara ini adalah kezaliman, mengambil hak harta orang lain dengan cara yang batil. Oh kan Ustadz, ada yang kembali juga ke rakyat, jalan diperbaiki, kemudian lampu jalan dihidupin, macam-macam. Ya kalau mau seperti itu ya pungutin aja untuk jalan kan? Pungutin aja ke rakyat untuk biaya jalan, biaya ini dan seterusnya. Jangan apa? Semuanya dipajakin yang nggak jelas kemana uang tersebut. Apakah ke pegawai-pegawai pajak, ke pemimpin yang koruptor dan yang lainnya. Tapi apa umat? Kita tetap taat, membayar kalau mampu. Kalau nggak mampu ada pemutihan ya. Nah, tunggu aja berarti pemutihan umat ya. Ala antarau kufram bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah. Kita lihat pemimpin tersebut kufur. Ternyata dia sering nyembah berhala. Ternyata dia sering nyembah Yesus. Padahal dia pakai peci hitam itu. Oh berarti ini kufur. Ini kekufuran yang jelas. Maka apa yang kita lakukan? Apakah kita memberontak? Enggak juga. Karena lihat dulu, kalau mau memberontak gimana? Apa nanti maslahat dan mudarat yang akan muncul. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kami boleh memerangi mereka? Rasulullah menjawablah, ma aqamu fikumus shalah. Jangan memberontak selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Sehingga kapanpun mereka mendirikan salat dan menampakkan syiar-syiar Islam, meskipun mereka masih melakukan kesalahan dan kekurangan atau kamu memerhatikan pada sebagian mereka terdapat beberapa kemaksiatan atau kesalahan, maka hal itu bukan menjadi penyebab dibolehkannya memberontak,
kepada pemimpin. Nah, ini dua prinsip yang kita pelajari pagi ini Umahat, yaitu wajibnya taat terhadap pemimpin dan tidak bolehnya memberontak. Nah, demikian Umahat. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.